Ada, ada Di mana Pak di Ustadz? surah alkohol ayat sebotol tuh kata di YouTube. Ih, Ya, masa maksudnya begini, Pak kalau Ustadz. nggak ada perintah dari Yesus serba diada-adakan berarti di agama Anda itu. Satu hal yang sama. Oke, oke Pak. Di mana Yesus menyuruh ibadah ke gereja hari Minggu? Takut banget gitu, masa selalu pakai kacamata terus pakai masker. Apa tujuannya? Mau menghujat gitu? Indah loh Pak. Ini mau Udah kita tanya ini jawab saling aja mau. Pak. Ini bisa saya mau menanya ini Pak, Pak Ya Ustadz. silakan. Ini kan hari Jumat, ya kan. Jadi kalau sama kami Kristen kan hari Minggu itu kan hari besar, Oh. hari Kudus. Oh. Ini kalau di Muslim ini hari Jumat ini kan ada apa dia sholat, ya kan? Itu memang hari itu Allah juga itu. Ya, sholat hari Jumat itu ada dalilnya bang. Quran surah Al-Jumu'ah. Nih saya bukakan ya, biar kita baca. Oke. Sabar ya teman-teman. Nih, sabar ya. Nih, mari kita baca ya. Quran Iya, surah Al-Jumu'ah, perintah sholat Jumat. Nih kawan-kawan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat Jumat ya telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Tuh. Sekarang boleh saya tanya satu hal yang sama. Oke Pak. Di mana Yesus menyuruh ibadah ke gereja hari Minggu? Sebenarnya dalilnya sih, mana? Ada di perintah kuduskan hari Apa? Hari Minggu. Tuhan. Kuduskan hari Minggu Tuhan. atau hari Tuhan hari apa? Oh, apa katanya? Jadi itu hari apa namanya tuh? Kuduskan hari Sabat. Sabat Sabtu bukan Minggu Yang saya cari itu perintah Yesus. Ya, perintah Yesus apa? Beribadahlah hari Minggu ke gereja mana? Ya, itu sih Pak Ustadz kan udah maksudnya dari perintahnya kan, dari hukum Tauratnya itu. Nggak ada juga. Dari mana hari Minggu itu? Dari mana? Bingung kan Anda? Yesus kagak pernah nyuruh. Makanya Bang ya, wajar Abang bertanya. Ya kita hari Jumat apakah ada ayatnya, ada dalilnya, ada segala sesuatu itu Bang. Ya ini mumpung saya baik ya sama Anda nih. Segala sesuatu dalam agama itu kita ikuti pedoman hidupnya, yaitu apa? Kitab sucinya gitu. Kalau kitab sucinya tidak memerintahkan, ngapain dikerjakan? Ya contoh nih, seperti hari Jumat. Saya sholat Jumat tadi. Ya ada dalilnya. Saya tunjukkan sama Anda.
Nah, kalau Anda tidak diperintahkan Yesus beribadah ke gereja di hari Minggu, buat apa? Ya, mau bertanya satu lagi Pak ya, Pak Ustadz ya? Boleh, Pak? Silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan kalau saya lihat-lihat kan, kalau itu kalau Jumatan itu, ya kenapa hanya laki-laki aja yang ibadahnya? Jadi Gimana laki-laki yang penjelasannya ada? laki-laki yang udah dewasa, yang sudah balik, berakal sehat, ya, itu dia ahli Jumat namanya. Yang dimaksud ahli Jumat itu dia wajib menunaikan sholat Jumat. Ada beberapa yang bukan ahli Jumat. Satu, musafir. Kedua, perempuan. Ketiga, anak-anak kecil. Ya, keempat, orang sakit. Nah, itu bukan ahli Jumat. Jadi perempuannya memang nggak boleh atau memang boleh itu, Pak Ustadz? Boleh kalau perempuan ikut sholat Jumat, lihat aja di Mekah. Ya, kalau yang saya sih nggak pernah pergi ke Mekah, tapi saya lihat-lihat di beberapa daerah saya Atau tempat, atau ya memang. di Masjid Martapura sini, tuh Masjid Al Mukarromah itu di tingkat 2 perempuan sholat Jumat ikut. Gitu ya. Berarti perempuannya boleh juga ikut itu Pak Ustadz? Ya? Boleh, meskipun dia bukan ahli Jumat. Oke Pak Ustadz, oke. Oke lah Pak Ustadz, makanya tadi saya sih hanya mau ingin mengetahui itu aja dan menanyakan itu aja tadi Pak Ustadz, karena ada keraguan juga seperti itu kan. Boleh saya tanya? Oke, boleh Pak Ustadz. Mana perintah Yesus ke gereja? Ya, saya kan udah jelaskan tadi Pak Ustadz, itu kan dari perintah apa itu kan, kuduskan hari Sabat itu. Waduh, beda lagi pertanyaan saya. Itu masalah hari. Yang saya tanya ini masalah gereja. Mana perintah Yesus ke gereja lah kamu? Iya, memang sih Pak Ustadz, memang nggak ada sebenarnya. Sebenarnya Nggak ada gereja lagi. itu, ya Masa maksudnya begini, Pak kalau Ustadz. nggak ada perintah dari Yesus serba diada-adakan berarti di agama Anda itu macam mana? Begini Pak Ustadz. Ini secara pengetahuan saya dan memang itu dari ajaran dari apa juga kan. Memang datang ke gereja itu adalah tempat untuk perkumpulan orang beriman. Perkumpulan orang beriman? Maksudnya tempat untuk memuji nama Tuhan Allah Bapa di surga, gitu. Tempat memuji Allah Bapa. Pernah nggak Yesus ibadahnya di gereja? Memuji Bapa? Di bait suci pernah dia mengajar? Di bait suci bukan gereja, Bang. Yang saya tanya itu pernah nggak Yesus memuji Bapa di gereja? Iya. Mana jadi ayatnya? sepengetahuan Pak Ustadz? Ada. Di mana Pak Di Ustadz? surah alkohol ayat sebotol tuh kata di YouTube. Di surat namanya di kitab Anda tuh surat alkohol, di ayat sebotol. Mana ada Yesus ibadahnya di gereja memuji Bapa? Kagak pernah ada. Lalu ngapain kalian ke gereja? Dasar kalian ini. Ya itulah Pak Ustadz, karena saya juga kurang sampai ke sana pemahaman saya Pak Ustadz. Karena saya ini juga kan baru-baru mau belajarin Pak Ustadz. Memang untuk Anda Islam atau Kristen, Bang? Jujur aja. Kristen Pak. Kristen. Doa Bapa kami kayak gimana? Ya, Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datang. Karena saya kan Katolik. Jadi agak beda juga sedikit. Maksudnya memang sama tapi ada satu titik atau dua kata aja yang beda gitu.
Iya. Jadi sebenarnya Pak Ustadz, sebenarnya saya ini baru-baru ngikuti apologet ini, baru-baru masuknya di apa ini Lalu? di room apologet ini. Jadi sebenarnya saya selama pertama masuk sebenarnya agak segan-segan mau bertanya kan, memang kaku gitu, bingung. Jadi sejak ada apa ini, sejak saya sering-sering naik ke komal-komal kayak apalagi Pak Ustadz ini, jadi apa? Maksudnya jadi bertambah wawasan saya untuk bertanya dan apa Pak Ustadz. Ya bagus lah. Semoga Anda mau berpikir dan mendapatkan hidayah gitu. Bagus bang gitu. Iya. Iya, memang itu Pak Ustadz. Jadi sebenarnya saya senang dengan ada percakapan kayak gini kan. Jadi tanya kayak gini kan. Jadi kalau macam kami ini, macam saya ini orang awam ini yang nggak tahu apa ini, Pak Ustadz, kami ini wajib mengetahui mana jalan yang benar, gitu. Karena kalau saya pikir-pikir sebenarnya boleh bang, jangan ragu-ragu buat naik, buat bertanya, silakan. Iya, maksudnya kalau saya pikir-pikir kan ini kan macam Bapak kan Pak Ustadz, macam sama kami kan pendeta. Jadi saya ini bingung ini. Ada juga orang kita Muslim macam Ustadz kan pindah jadi pendeta dia. Pendeta juga ada juga pindah jadi Ustadz. Nah, itu yang makanya bingung macam saya ini. Kalau berpikir-pikir memang jalan coba dulu Pak Ustadz jelaskan. Makanya jujur aja. Makanya dengan adanya ini jadi bertambah wawasan pemikiran saya. Saya sebagai orang yang nggak apa ya Pak Ustadz ya, jujur aja. Kan betul kan Pak Ustadz? Bang, teman-teman di bawah curiga abang logatnya seperti Bang Holong katanya. Enggak, kalau saya enggak Bang Holong. Saya saya enggak Bang Holong. Nah, terus siapa Anda? Kayak Bang Holong? Enggak loh Pak Ustadz. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi Pak Ustadz, sebenarnya mau bertanya kayak gini kan, jadi adanya room kayak gini macam apalagi Pak Ustadz kan roomnya ini, komalnya ini apanya pengikutnya banyak, jadi memang maksudnya udah dikenal orang. Jadi mental saya itu jadi apa jadinya Pak Ustadz? Maksudnya makin kuat jadinya wawasannya, bisa kritik lah ibaratnya. Kalau memang apa yang nggak bisa yang sebelumnya saya itu hanya diam-diam aja, jadi sekarang ya bisa apa maksudnya? Maksudnya gimana ya Pak Ustadz ya? Bisa menjawab lah ibaratnya. Maksudnya bisa bertanya lah. Bertambah. Begitu Pak Ustadz. Ya, sip. Kalau gitu, ada lagi bang yang perlu ditanyakan? Oke, nggak ada Pak Ustadz ya. Makasih ya Pak Ustadz ya. Baik.